Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Jairanda, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ceruk. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan antara perbankan syariah dan konvensional menurut tinjauan hukum dan praktik operasional. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendianto MA. Tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian dari artikel ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pustakaan. Data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undang, dan sumber daring terpercaya yang membahas tentang perbankan syariah dan konvensional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum dan praktik operasional kedua jenis perbankan. Selain itu, digunakan perbandingan sistematis untuk menilai perbedaan dan persamaan dari kedua sistem berdasarkan kategori-kategori tertentu. Selanjutnya itu pembahasan tentang hasil dan pembahasan penelitian. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, langsung saja kita bahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama itu adanya pengertian bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dan bank syariah itu berbeda. Bank konvensional itu adalah bank yang berorientasi berdasarkan sistem bunga dengan prinsip utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan imbalan hasil berupa bunga. Kegiatan operasionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan serta berbagai peraturan dari Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah itu menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang adanya riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan kerjasama melalui berbagai akad syariah seperti akad murabahah, akad jual beli, akad murabah, akad bagi hasil, musyarakah, akad kerjasama, dan ijaroh, akad sewa. Dasar hukum perbankan syariah itu mencakup pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan juga ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dengan pengawasan tambahan dari Dewan Pengawasan Syariah DPS. Masuk ke pembahasan kedua, perbandingan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaannya itu dibagi menjadi 4 dasar. Yang pertama itu perbedaan falsafah. Perbedaan falsafah itu adalah perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah, terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah itu tidak melaksanakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil dalam aktivitasnya, sedangkan bank konvensional itu justru kebalikannya, melaksanakan sistem bunga. Selanjutnya itu yang kedua, konsep pengelolaan dana nasabah. Dalam sistem bank syariah, dana dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Berbeda halnya dengan deposito bank konvensional, di mana deposito adalah usaha membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkannya, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya, dana titipan tersebut menjadi sangat liquid. Likuiditas yang tinggi inilah yang menyebabkan dana titipan kurang memenuhi syarat-syarat suatu investasi yang membutuhkan pendapatan dana. Selanjutnya itu yang ketiga, kewajiban mengelola zakat. Kewajiban mengelola zakat merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasikan dana-dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Artinya bank syariah wajib mengelola zakat dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya, dan mendistribusikannya. Selanjutnya itu pembahasan yang keempat,
struktur orientasi, di mana struktur orientasi bank syariah adanya badan pengawasan yang disebut sebagai Lembaga Dewan Pengawas Syariah atau DPS, di mana DPS bertugas untuk mengawasi segala aktivitas kegiatan bank agar bank tersebut berorientasi atau bekerja selalu. Pembahasan yang ketiga itu tentang tinjauan hukum perbankan konvensional dan syariah. Yang pertama itu dasar hukum perbankan konvensional. Perbankan konvensional di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan telah diatur dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan payung hukum utama yang mengatur sistem perbankan konvensional, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selanjutnya itu yang kedua itu dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Materi yang terakhir itu adalah praktik operasional. Praktik operasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu produk dan jasa keuangan. Perbankan konvensional berlandaskan pada giro, tabungan, deposito dengan bunga. Sedangkan perbankan syariah itu berlandaskan pada giro, wadiah, tabungan murabah, dan deposito murabahah. Yang kedua itu prinsip transaksi konvensional. Konvensional itu bunga yang ditentukan awal, resiko sepenuhnya ditanggung jawab nasabah. Sedangkan resiko transaksi oleh syariah itu imbalan hasil tergantung pada jenis akad. Resiko ditanggung bersama tergantung akad yang digunakan. Selanjutnya itu yang ketiga itu pengawasan. Pengawasannya konvensional itu diawasi oleh OJK dan BI, sementara syariah itu diawasi oleh OJK dan BI serta Dewan Pengawasan Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan syariah. Selanjutnya itu yang keempat itu profit audit versus policy audit. Perbankan konvensional itu cenderung fokus pada profit audit, sedangkan perbankan syariah memiliki dimensi spiritual dan sosial ekonomi dengan konsep value audit yang bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan umat. Yaitu pembahasan tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan ini mencakup dari semua pembahasan tentang artikel ini, yakni perbankan syariah dan perbankan konvensional itu memiliki perbedaan mendasar baik dari segi hukum maupun praktik operasional. Perbankan konvensional itu lebih relatif dan cepat berkembang secara global dengan sistem berbasis bunga, sedangkan perbankan syariah itu mengedepankan prinsip keadilan, etika Islam, dan kerjasama melalui akad-akad syariah. Masing-masing sistem memiliki keunggulan dan tantangan dalam penerapan di Indonesia. Peningkatan literasi masyarakat dan penguatan regulasi syariah diperlukan agar perbankan syariah dapat berkembang dan lebih kompetitif.